Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pertemuan ke-6 ini. Silahkan kalian membuka buku bahasa Arabnya halaman 10. Kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Kita akan membahas pada bagian kedua soal, kita jawab bersama-sama ya. Sekarang perhatikan latihan 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Hal hada rajulun? Naam, hada rajulun. Nah, kata hal di sini merupakan bentuk pertanyaan yang artinya adalah apakah. Jadi hal itu artinya apakah ketika menggunakan kata alif juga. Ahada rojulun itu juga merupakan arti dari kata alif itu artinya apakah. Jadi keduanya bisa kita gunakan. Boleh hal hada rojulun, boleh juga ahada rojulun. Apakah ini seorang laki-laki sesuai dengan gambarnya? Jika memang dia seorang laki-laki pada gambar tersebut, maka kita menjawabnya. Ada 2 jawaban yang akan muncul, ya atau tidak. Kalau ya, na'am. Kalau tidak, la. Jadi pada nomor 1 ini jelas ya, jawabannya itu ya. Jadi kita menjawabnya na'am hada rojulun. Jadi kita ambil lagi bentuk pertanyaannya. Jadi ya, ini seorang laki-laki. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu kita mengambil sedikit dari pertanyaan tersebut, kita masukkan dalam jawaban kita. Lanjut nomor 2, hal hadhihi madrasatun? Apakah ini sekolah? Dia menggunakan kata hadhihi karena madrasatun merupakan bentuk muannas. Jadi menggunakan kata hadhihi. Hal hadhihi madrasatun? La hada saubun. Ketika kata tersebut merupakan bentuk muzakkar, maka kata tunjuknya juga harus menggunakan kata muzakkar, yaitu hadza. Tidak, ini baju. Lanjut yang ketiga, hal hada mauzun? Apakah ini pisang? Nah, pada gambar tersebut di nomor 3 itu adalah gambar pohon. Jadi kita menjawabnya la hadhihi syajaratun. 4. Hal hadhihi saburatun? Na'am, hadhihi saburatun. 5. Hal hadha kursiyun? Na'am, hadha kursiyun. 6. Hal hadhihi baqaratun? La, hadha asadun. 6. Hal hadhihi sa'atun? Na'am, hadhihi sa'atun. 7. Hal hadha qalamun? La, hadha sirwalun. 8. Hal hadha farasun? Na'am, hadha farasun. 9. Hal hadha kitabun? La, hadhihi qurratun. 10. Hal hadhihi tilmizatun? La, hadhihi mistoratun. 12. Hal hadha babun? La, hadhihi baqaratun. Jadi penggunaan kata haza dan hazihi kita gunakan dengan melihat kata benda, kata hewan yang sudah tercantum pada gambar tersebut. Jika katanya muannas, maka kata tunjuknya juga muannas. Ketika dia
muzakkar, maka penggunaannya juga kata tersebut harus muzakkar juga ya. Nah, kita sudah menjawab bersama-sama latihan 2. Jadi jangan lupa ya untuk perbedaan isim muzakkar dan muannas. Muzakkar itu bentuk katanya laki-laki, tidak ada tak marbuto di belakang. Kalau muannas terdapat tak marbuto yang menunjukkan bahwa kata tersebut atau benda tersebut menunjukkan perempuan atau muannas, seperti madrasatun ya. Sekarang kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang al-alam. Al-alam ismun dalla ala musamma. Al-alam yang berarti nama, yaitu kata yang menunjukkan nama sesuatu. Misal seperti Zaid atau Zaidun, nama orang. An-Nil, nama sungai. Misru, Mesir, nama negara ya, bukan nama kota ya, negara Mesir. At-Tur, yaitu nama gunung. Nah, di dalam bahasa Arab, al-alam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah alam kunyah, kedua alam lakob, dan yang ketiga adalah alam isim. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, itu adalah alam kunyah. Alam kunyah adalah nama yang dimulai kata bapak atau ibu. Kak bapak, abun, ibu, umun. Misal Zaidun, yang kata Zaidun tadi kita memasukkan kata di depannya yaitu abun, berubahlah menjadi Abu Zaidin. Kenapa? Ketika dimasuki oleh Abu, maka yang tadi Zaidun huruf terakhirnya berharokat domatain. Ketika dimasuki oleh abun, maka dia berubah harokat, yaitu menjadi kasrotain. Nanti kalau kalian bilang kok bisa, memang seperti itu rumus dari pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian ketika masuk kata umun, maka dia berubah juga, yang tadinya Hindun menjadi Hindin gitu. Kemudian yang kedua, alam lakob, yaitu nama yang mengandung arti atau celaan. Misal Ar-Rasyidu, Rashid, yang mendapat petunjuk. Al-Asammu, Al-Asam, yang tuli. Jadi dia alam lakob ini yang mengandung celaan-celaannya, bukan berarti celaan kata-kata yang tidak baik, tidak ya, seperti Asmaul Husna, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu mengandung yang namanya alam lakob. Kemudian yang ketiga yaitu alam isim. Alam isim yaitu nama selain alam kunyah dan alam lakob. Misal seperti Zaidun, Hindun. Nah, tetapi dia tidak dimulai dengan kata umun atau abun, dan juga tidak mengandung celaan atau pujian. Jadi kalau seumpamanya ada contoh Zaidun, Hindun, apakah dia termasuk dari 3 alam itu yang mana yang masuk? Berarti dia termasuk alam isim, karena isim itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan nama, kemudian menunjukkan kata benda, kata tempat, itu dinamakan isim. Jadi nama selain kunyah dan lakob. Sekarang kalian lihat di halaman 12. Di sini sudah ada katanya, ada 3 macam al-alam, sudah dibedakan. Ustazah nanti artikan, kalian nanti yang menulis sambil memperhatikan apa yang Ustazah jelaskan. Nah, di sini ada alam isim, alam kunyah, dan alam lakob.
Alam isim contohnya ada 4, masing-masing ada 4 ya. Yang pertama, hada zaidun, ini Zaid, berarti dia termasuk alam isim. Kemudian masuk ke dalam alam kunyah, haza Abu Zaidin, jadi tetap masuk kata hazanya dan zaidunnya, hanya di alam kunyah kita hanya menambahkan kata abu, baik itu abu ataupun ummu. Jadi haza Abu Zaidin, ini Bapak Zaid. Kemudian alam lakopnya masuk, haza Rashidun, ini seorang anak yang rajin. Itu maksudnya dalam bentuk celaan itu menunjukkan kata-kata pujian yang bagus ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, haza Tolha, ini Tolha, hazihi ummu Tolhata. Nah, ketika dia menunjukkan atau di dalam kata tersebut ada tak marbutonya, maka dia menjadi fathah ya. Kalau dia doma menjadi fathah, kalau dia domatain dia menjadi kasrotain. Itu perlu ditandai, perlu diingat. Nah, kemudian di alam lakopnya, hazihi jamilat, ini cantik. Lanjut nomor 3, hadihi hindun, hada Abu Hindin, hada al-a'raju. Jadi dari mulai alam isim, ini Hindun, ini Bapak Hindun, ini seorang kakek tua yang usia lanjut ya. 4, hadihi Fatimatu, hadihi Ummu Fatimata, hadihi Sauda'u, ini Fatimah, ini Ibu Fatimah, ini seorang pembantu ya. Nah, itulah tadi ketiga macam al-alam. Jadi sudah dibedakan mana alam isim, bentuknya yang mana, alam kunyah dan alam lakop. Nah, sekarang di bawahnya itu di latihan 1 terdapat soal. Jawablah soal berikut dan bedakanlah antara alam kunyah, alam lakop dan alam isim. Jadi kalian menjawabnya sesuai dengan gambar yang sudah ada. Tinggal kalian menuliskan saja dengan ketentuan gambar yang telah tersedia. Contoh nomor 1, man hada, hada Zaidun. Kemudian nomor 2, man hada, hada al-a'raju. 3, man hada, hada Rashidu. Itu. Jadi 3 soal tersebut sudah kita jawab, contohnya seperti itu. Kemudian lanjut di halaman 13. Di situ ada latihan kedua ya. Kalau yang di latihan 1 ini hanya menjawab menyesuaikan dengan gambar. Kalau yang latihan 2, buatlah alam kunyah dari isim-isim berikut. Contoh, Muhammadun. Jadi kita memasukkan kata abu dan umun. Jadi semuanya menggunakan kata umun dan abun. Muhammadun jadi Abu Muhammadin, Ummu Muhammadin. Tuh. Nah, di sini di dalam kolom dikatakan jika awal isim tidak ada alif lam,
dan akhir isim tidak tanwin, yaitu domatain, fathatain, kasrotain, maka akhir isim dibaca fathah. Jadi kalau tidak ada alif lamnya dan akhir isimnya juga tidak tanwin, maka nanti akhir hurufnya, yang dimaksud akhir hurufnya itu dibaca fathah ya. Nah, nanti kalian pahami lagi seperti apa. Tapi kalau nanti kurang jelas, maka nanti bisa diinfokan ke WA Japri Ustazah. Nah, sekarang Ustazah kasih contoh saja ya, satu sesuai dengan kolom yang ada di bawahnya. Tadi kan mengatakan bahwa jika awal isim tidak ada alif lam, jika awal isimnya tidak ada alif lam dan akhir isim juga tidak tanwin, maka akhir isimnya dibaca fathah. Ustazah kasih contoh nomor 7. Di nomor 7 itu kan katanya Sulaimanu. Awal isimnya di awal dia tidak menggunakan huruf alif lam. Kemudian di akhir hurufnya juga menggunakan huruf doma, bukan domatain, bukan fathatain, bukan juga kasrotain. Nah, maka nanti dia akan berubah menjadi fathah, yang tadinya doma menjadi fathah. Berarti kita masukkan jawabannya Abu Sulaimana, kemudian Ummu Sulaimana, itu ya, yaitu Bapak Sulaiman dan juga Ibu Sulaiman. Tapi nanti kalau seumpamanya dia ada alif lamnya tetapi di akhir isimnya dia tidak tanwin, maka tetap nanti dia akan dibaca fathah ya. Itu yang perlu diingat. Nah, sekarang kalian mengerjakan di latihan 1 cukup 3 saja. Di latihan 1 kerjakan 3, kemudian di latihan 2 kerjakan juga 3. Jadi semua totalnya itu ada 6. Oke, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.